Assalamualaikum, saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Mohon maaf video saya kali ini tidak menampilkan wajah karena saya lagi nggak enak badan ya. Tapi insya Allah saya akan tetap sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semua yang sudah setia mengikuti channel pendamping sosial ini. Jadi berdasarkan pertanyaan yang masuk pada video saya yang sebelumnya, yaitu sampai hari ini dia belum mendapatkan undangan dari PT POS untuk mengambil bantuan sosial program sembakonya yang saat ini disalurkan melalui PT POS. Itu kira-kira penyebabnya apa? Jadi di sini saya akan menjawab penyebabnya. Bapak Ibu belum mendapatkan undangan dari PT POS dan sampai hari ini karena jadwalnya ditentukan sampai tanggal 5 Maret ya, sedangkan ini jadwalnya sudah lewat. Nah, di video ini saya akan sampaikan alasan-alasannya, penyebab-penyebabnya, dan sekaligus solusinya seperti apa. Jadi nonton video ini sampai selesai dan dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan buat yang lain juga yang mau bertanya seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Yang pertama, kenapa ada beberapa orang dari KPM yang selama ini menerima BPNT tapi sampai saat ini belum juga menerima undangan dari PT POS atau bantuannya belum juga diantarkan langsung ke rumahnya. Nah, alasan yang pertama ini bisa jadi karena KPM tersebut yang belum menerima undangan dari PT POS ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Seperti yang pertama, namanya sudah tidak ada lagi di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, atau sudah dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Nah, adapun indikatornya yang termasuk di dalam tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial ini diantaranya bisa jadi karena dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial seperti 1. Sosial ekonominya sudah meningkat, dan yang kedua sudah lama menjadi peserta program Bansos sehingga diharapkan untuk memenuhi kuota yang 18,8 juta KPM ini, yaitu penerima Bansos program sembako berasal dari peserta baru. Jadi untuk penerimanya nggak itu-itu terus, tapi bergiliran atau bergantian dengan peserta yang baru juga. Penyebab yang kedua bisa jadi karena KPM tersebut terindikasi pindah alamat atau telah meninggal dunia oleh Dukcapil setempat. Nah, perubahan data ini berdasarkan hasil survei oleh Pejuang Muda yang dilakukan pada akhir tahun 2021 kemarin, di mana pada saat dilakukan survei tersebut oleh Pejuang Muda, di sana ada beberapa data yang menampilkan foto rumah KPM langsung dan juga kondisi rumah tempat tinggalnya serta sumber pendapatannya dan juga pekerjaan KPM tersebut, di mana semua itu dijadikan satu data-datanya, dan ada beberapa dari data-data hasil survei tersebut ternyata dinyatakan telah pindah alamat dan tidak pernah melapor, dan juga beberapa orang dari mereka telah ditemukan ternyata sudah meninggal dunia. Penyebab selanjutnya bisa jadi karena data KPM pada saat dicek di Cek Bansos memang tercatat sebagai penerima BPNT di dalam DTKS, namun tidak padan. Nah, solusinya Bapak Ibu bisa laporkan ke pendamping sosialnya atau juga bisa langsung lakukan aktivasi atau perbaharui IKTP-nya di Dukcapil setempat. Tapi bisa juga melapor ke pendampingnya terlebih dahulu agar nanti bisa didampingi biar lebih mudah prosesnya. Penyebab selanjutnya kenapa KPM BPNT belum mendapatkan undangan dari PT POS itu bisa jadi karena KPM tersebut ternyata sudah pindah alamat tapi belum melapor. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu sebelumnya tinggal di Kabupaten A tapi sekarang pindah di Kabupaten B tapi belum juga melapor, atau sudah melakukan pindah domisili dan juga pindah identitas diri tapi belum dilaporkan ke dinas sosial setempat.
Nah, jika seperti ini, solusinya Bapak Ibu tinggal datang langsung ke dinas sosial setempat yang sesuai dengan domisili Bapak Ibu sekarang, dengan melampirkan identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga terbaru yang sesuai dengan tempat tinggalnya yang sekarang. Datangin langsung ke dinas sosialnya bagian pengolahan datanya DTKS. Di sana Bapak Ibu akan dibantu untuk menguruskan pemindahan datanya dari desa atau kabupaten sebelumnya ke tempat tinggal yang sekarang ini. Pertanyaan berikutnya mengenai pemegang kartu KKS yang orangnya sudah meninggal dunia, apakah bisa diahli wariskan atau bantuan program sembakonya ini bisa diambil oleh ahli warisnya. Nah, jadi yang pertama saya akan menjawab kalau kartu KKS ini itu tidak boleh diahli wariskan atau dipindah tangankan ya. Hanya boleh dipegang oleh orang yang namanya tertera di kartu KKS ini. Tapi apabila nama yang ada di dalam kartu keluarga tersebut atau si pemegang kartu KKS ini, contoh misalnya pemegang kartu KKS ini bernama Santi yang ada di dalam kartu keluarga tersebut, sedangkan orangnya sudah meninggal dunia. Nah, kemudian yang berada di dalam satu kakak ini itu masih banyak anggota keluarganya seperti Pak Dirham, anaknya Dandi, Aswa, Didi, Nisahrul, dan Fitriani. Dan mereka ini yang berada di dalam satu kakak ini itu masih dinyatakan layak bantu hasil dari musyawarah desa atau kelurahan setempat. Maka yang perlu dilakukan oleh Pak Dirham ini atau anak pertamanya yang bernama Dandi ini yaitu langsung mengupdate kartu keluarganya yang terbaru ke Capil setempat agar nama Ibu Santi ini tercatat sebagai sudah almarhumah dan dikeluarkan dari kartu keluarga. Jadi nanti di sini di kartu keluarganya itu tersisa Pak Dirham dan anaknya Dandi, Aswadi, Dini, Sahrul, dan Fitriani. Nah, nanti untuk setelah dilakukan perbaharuan kartu keluarga, maka langsung melapor ke bagian pendamping sosialnya atau bagian pengolahan data DTKS yang ada di desa atau kelurahan setempat agar dilakukan update data juga di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, nanti di sana bisa dilakukan pergantian pengurus namanya. Jadi nanti yang akan diusulkan untuk namanya pemegang kartunya itu Pak Dirham, bisa Pak Dirham atau bisa juga Dandi anaknya ketika anaknya sudah memiliki IKTP juga atau sudah berusia di atas 17 tahun. Tapi apabila si pemegang kartu ini misalnya baru saja meninggal dunia tapi namanya sudah keluar sebagai penerima bantuan sosial program sembako di PT Pos yang saat ini masih berjalan, Bapak Ibu bisa melapor ke pendamping sosialnya dan juga koordinasi ke desa atau kelurahan setempat biasanya, tapi tergantung daerahnya masing-masing lagi. Tapi di daerah kami itu bisa dilakukan seperti itu, tetap disalurkan bantuan sosialnya, tapi ada keterangan surat kematian dan juga ada keterangan dari pendamping sosialnya serta desa atau kelurahan setempat yang menyatakan bahwa warganya tersebut memang telah meninggal dunia tapi masih meninggalkan anggota keluarga yang lainnya yang masih layak bantu sehingga masih layak untuk diberikan bantuan sosial program sembako tersebut. Namun, ada beberapa kriteria KPM yang tidak bisa diberikan bantuan sosial program sembako di tahap ini walaupun sebenarnya KPM tersebut namanya ada di dalam data bayar atau BNBA penyaluran bantuan sosial program sembako periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 ini. Di antaranya adalah KPM yang meninggal dunia tapi kartu keluarganya tunggal, jadi dia tidak memiliki anggota keluarga lainnya di dalam kartu keluarga yang ia miliki. Dan kemudian berikutnya KPM dengan alamat yang tidak ditemukan, dan juga KPM yang sudah dapat bantuan PKH atau BPNT atau BLT dana desa, atau KPM yang menolak bansos, ataupun KPM yang PNS atau Polri atau TNI atau anggota DPR atau tenaga honorer Pemda, dan juga KPM yang pindah halamat dan tidak pernah melapor. Kemudian KPM yang di luar kota atau misalnya merantau ke luar negeri atau keluar kota tapi tidak bisa kembali
pada saat jadwal penyaluran bansos tersebut. Kemudian KPM yang ganda dalam satu kartu keluarga. Jadi di dalam satu kartu keluarga itu ternyata namanya tercatat 2 orang sebagai penerima bansos, yaitu suaminya dan juga istrinya. Maka salah satu dari mereka tidak dapat diberikan bantuan sosialnya. Kemudian KPM yang mampu atas informasi dari pemerintah daerah tersebut. Jadi kriteria KPM-KPM ini tidak bisa diberikan bantuan sosialnya walaupun namanya sebenarnya sudah ada di dalam data bayar atau BNBA penyaluran bansos periode Januari sampai dengan Maret tahun 2022 ini. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat yang lainnya yang mau bertanya seputar bansos bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Dan pastikan bagi teman-teman Bapak Ibu yang sudah pernah menerima bansos ini, pastikan uang yang diterima itu Rp600.000 dan bebas dibelanjakan di warung atau di toko manapun. Bila di tempat Bapak Ibu ada oknum yang memanfaatkan program bansos ini atau penyaluran bansos ini, maka bisa langsung melaporkan oknum tersebut di nomor yang sudah tercantum di sini ya. Bisa melapor ke PT Pos Indonesia-nya langsung atau ke Kementerian Sosialnya langsung.